Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada hari ini kita akan mendengarkan khotbah untuk minggu kita. Kita akan mulai, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari surat Paulus kepada jemaatnya di Roma, pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan ini membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan memang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Ada seorang anak SD yang tidak mengerjakan tugas dari gurunya. Ia hanya tersenyum-senyum melihat teman-temannya yang giat berusaha, bekerja keras, mengerjakan tugas-tugas dari guru. Ia merasa yakin sang guru tidak akan memarahinya. Kenapa? Ternyata guru itu adalah ayahnya sendiri. Dia yakin dia tidak akan dihukum walau tidak mengerjakan PR-nya, karena ayahnya itu adalah gurunya. Namun perkiraannya meleset. Sang guru yang sekaligus sang ayah tetap menghukumnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari ilustrasi singkat ini, apa yang mau kita tarik sesuai dengan firman Tuhan? Sang anak dan sang guru sekaligus bapak. Sang anak begitu bangga, begitu yakin akan statusnya meniadakan hukuman. Sang anak begitu yakin apapun kesalahannya, dia tidak akan dihukum oleh ayahnya. Ayahnya tak akan sampai hati menghukum darah dagingnya sendiri. Sehingga itulah yang membuat dia menjadi yakin walaupun dia tidak mengerjakan PR,
dia tidak akan apa-apa. Berbeda dengan temannya yang lain. Teman-temannya mengerjakan sekuat tenaga, bekerja keras, berusaha mengerjakan pekerjaan itu supaya tidak dihukum oleh sang guru. Saudara-saudara, keyakinan anak itu adalah merupakan kesalahan terbesar. Walau dia seorang anak, tetapi dia melakukan kesalahan yang patut untuk mendapatkan konsekuensi hukumannya. Siapa mengerjakan pekerjaannya, dia akan mendapat reward atau penghargaan. Tetapi siapa yang gagal mengerjakan pekerjaannya, dia akan mendapat punishment atau hukuman. Sekarang dibalikkan kepada kita, kepada saya, kepada Anda. Apakah kita bangga menjadi orang Kristen? Bangga. Kita yakin bahwa kita adalah anak Tuhan? Yakin. Kita yakin kalau orang Kristen adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus? Yakin. Apakah ada yang salah dengan keyakinan itu? Tidak ada yang salah. Masalahnya adalah kalau dipertanyakan kepadaku dan kepadamu, apa yang sudah kau lakukan dengan keyakinanmu? Apa yang sudah kau lakukan dengan pengakuanmu kalau engkau seorang anak Tuhan, kalau kau seorang Kristen, kalau kau seorang yang diselamatkan? Apakah ada bukti dari hidupmu? Jangan-jangan justru orang yang merasakan dia bukan anak Tuhan, tapi justru dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita, Anda, saya, dengan pengakuan anak Tuhan, tetapi justru terjatuh kepada tindakan yang sebenarnya menunjukkan saya itu bukanlah seorang anak yang sepantasnya disebut sebagai anak Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan punishment. Kalau begitu, kalau Tuhan memberikan punishment, memberikan hukuman, memberikan teguran, apakah dia tidak sayang kepada saya? Apakah dia menarik balik pemberiannya sebagai orang-orang yang diselamatkan kepada saya? Apakah dia tidak setia dengan perbuatannya, dengan perkataannya? Tidak. Justru seperti seorang anak tadi, dia dihukum oleh orang tuanya bukan dalam rangka membuangnya. Sang guru memberikan punishment bukan dalam arti membenci. Tapi yang tidak disukai oleh guru adalah apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang murid tidak dikerjakan. Jadi guru bukan membenci muridnya, tetapi membenci tindakannya. Dan punishment yang diberikan, hukuman yang diberikan, teguran yang diberikan adalah bentuk kasihnya guru, kasihnya seorang bapak, supaya sang anak mengingat bahwa dia adalah seorang murid, dia adalah seorang anak. Dan seorang murid atau seorang anak, dia harus bertindak sesuai dengan itu, melalui hidupnya yang berkenan kepada sang guru dan kepada sang Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Kalau kita lihat dalam kondisi pada saat ini, dalam kesusahan, ya ini terus menerus berulang dalam khotbah-khotbah dari media massa ataupun dari sumber-sumber lain, selalu dikaitkan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Apakah Tuhan tidak menyayangi kita? Katanya Tuhan sayang kepada saya, katanya Tuhan sayang kepada kita, katanya Tuhan sayang kepada saudara.
sehingga kita memuji Dia dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam doa kita. Saudaraku, jangan cepat memonis Tuhan bahwa Dia telah membuang kita, bahwa Dia telah membenci kita. Walau sebenarnya kita layak untuk dibenci, kita layak untuk dibuang. Saya berpikir demikian, karena dalam hidup ini ada reward dan punishment. Apapun kesalahanku, itu akan mendatangkan punishment. Apapun yang baik yang kukerjakan, itu akan mendatangkan reward atau yang baik kepada saya. Tetapi rupanya jauh. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia adalah pembohong. Kenapa pembohong? Allah lah yang mengetahui kenapa Dia mengatakan bahwa manusia adalah pembohong. Kebohongan-kebohongan apa yang ada dalam hidup kita satu persatu, Tuhan yang mengetahui. Membohongi apa? Membohongi Dia yang telah mengasihi kita. Membohongi status kita sebagai anak, sebagai murid yang seharusnya memberikan buah yang berkenan kepada sang guru atau sang bapa. Tetapi aku dicap sebagai pembohong. Manusia dicap sebagai pembohong, pendusta kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan punishment, hukumannya kepada manusia. Kalau gitu Tuhan tidak mengasihi kita lagi? Bukan. Justru Tuhan mengasihi kita. Semakin manusia jatuh ke dalam lembah dosa, semakin nampaklah kesetiaan Tuhan, semakin besar kasih sayangnya kepada saya dan Anda melalui Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Yang seharusnya tidak pantas untuk diselamatkan, tapi Dia menyelamatkan saya. Jadi dari keberdosaan kita, datang kebaikan Bapa kepada manusia itu. Loh, kalau begitu, kita bisa suka-suka dalam hidup ini. Lakukanlah yang jahat, lakukanlah yang tidak baik. Supaya apa? Supaya kasihnya Tuhan itu semakin lebih besar daripada kebenciannya. Itulah salah besar. Manusia bukan berarti bisa berlaku seenaknya, bahkan menyepelekan kasih Allah dan hidup cemar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kita pada saat ini, Tuhan seakan-akan membiarkan kita dalam kesusahan. Tuhan seakan-akan membiarkan mayat-mayat bergelimpangan. Tuhan seakan-akan membiarkan banyak orang menderita. Di mana kasih Tuhan? Katanya Tuhan sayang kepada kita. Mari kita lihat diri kita. Kembali kepada nas ini. Hidup ini ada sebab dan akibat. Hidup ini ada reward dan punishment. Mungkin saja apa yang terjadi dalam hidup ini pada saat ini itu karena buah dari hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin terlampau banyak kebohongan-kebohonganku yang Tuhan lihat. Mungkin terlampau banyak kebohongan-kebohongan hidup yang Tuhan lihat dalam diri saudara, dalam diri orang lain, dalam diri dunia ini.
Sehingga dia memberikan punishment. Punishment, hukuman, bukan berarti dia tidak mengasihi kita lagi. Dia mengasihi diri kita, dirimu. Tetapi dia sangat membenci buah-buah dari kehidupan. Dia membenci kebohongan. Dia membenci kejahatan. Sehingga dia izinkan secuil virus, hanya secuil, saudaraku. Bukan seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu, dia akan datangkan dari langit, ya, itu hal besar di akhir zaman. Tetapi ini masih secuil, belum lagi seperti di kitab Wahyu, masih secuil. Sudah hingar-bingar dunia ini, hiruk pikuk, tangis yang tidak berkesudahan, kesedihan, kekecewaan, kehilangan, semua terjadi. Dunia gempar, negara kita gempar, hidup kita juga seakan-akan gempar. Saudaraku, kita melihat dari firman ini, hukuman Tuhan bukan dalam arti membuang saya dan saudara, tapi kita mau melihat kembali. Saya anak Allah, kita orang-orang yang diselamatkan. Sudahkah hidupku berkenan kepada Dia yang menyelamatkanku, kepada Bapa yang mengasihiku, kepada Guru yang mengajari hidupku? Sudahkah aku berkenan kepada keinginannya? Oleh sebab itu, melalui situasi ini, kita mau melihat, kita mau merenung dalam kesendirian kita, dalam isolasi kita secara mandiri di rumah kita masing-masing. Kita mau mengevaluasi diri kita, dan kita mau menyatakan, Tuhan, kami sebenarnya layak untuk kena amarah-Mu, tetapi izinkanlah ya Tuhan, kami meminta, kiranya jangan buang kami dari hadapan-Mu, dan kiranya apa yang terjadi dalam hidup kami, apa yang Kau izinkan datang ke dalam hidup kami pada saat ini, itu juga adalah bentuk kasih sayang Tuhan untuk membalikkan kami kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan sudah setia, maka Tuhan ingin kami kembali berbalik dari seorang pembohong, seorang pendusta iman, menjadi orang yang setia kembali kepada Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku, tak ada seorang pun yang tidak pernah berdosa. Semua pasti berdosa. Semua pasti pernah berbohong. Semua pasti pernah melakukan kejahatan. Dan kalau Tuhan izinkan peringatannya kepada kita melalui kejadian apapun yang terjadi, mungkin pahit, mungkin menyedihkan, tapi itu adalah cara Tuhan mengasihi kita supaya kita kembali kepada Dia. Saudaraku, biarlah melalui firman ini, dalam renungan kita di rumah, kita memperbaharui diri kita. Kita semakin banyak membuahkan buah-buah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, memperkatakan perkataan yang baik. Kiranya kesetiaan Tuhan kita jawab dengan kesetiaan kita. Dengan kejadian ini, hatiku dan hatimu, hidupmu dan hidupku, itu diubahkan kembali,
Mungkin aku hanya di mulut memuji Engkau, tapi hidupku tidak demikian. Mungkin perkataanku indah didengar, tapi tidak dengan hatiku dan perbuatan. Tuhan melihat itu. Tapi melalui kejadian ini, biarlah yang indah dari mulutku itu juga keluar dari hatiku yang indah. Perbuatanku yang baik yang keluar dari hidupku itu juga adalah dihasilkan dari hatiku yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga kita mau melihat secara positif pandemi COVID-19 ini dari sudut iman kita. Tuhan mengasihi kita, mengizinkan ini terjadi supaya aku kembali kepada Dia, supaya aku kembali memperbaharui hidupku semakin lebih baik, membuahkan buah-buah yang baik bagi Tuhanku, bagi Bapakku, bagi guruku, yaitu Tuhan Yesus. Ini kesempatan kita. Pada saat ini gereja kita HKBP Glow Group mengadakan bakti Paskah dengan memberikan kasih sayang melalui bantuan sosial kepada jemaat-jemaat yang terdampak pandemi COVID-19. Saudaraku, ini sangat Tuhan inginkan. Apa yang baik yang bisa kau wujudkan, yang bisa kau wujudkan pada saat ini. Tuhan inginkan kesetiaanku, seperti Dia mengasihiku, seperti Dia memberkatimu, seperti Dia memberikan apapun itu kepada hidup kita. Kita juga diharapkan Tuhan untuk setia kepada Dia dengan berbuat apa yang terbaik di hadapannya. Dan hal-hal kecil itu bisa kita lakukan. Seperti yang di gereja kita, memberikan bantuan sembako. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita tolong orang-orang dalam kesusahannya. Apapun yang bisa kau berikan. Jadi tidak hanya sekedar perkataan saja, tapi juga Tuhan inginkan melalui perbuatan nyata. Bukan sekedar mengatakan aku orang Kristen, tetapi ditunjukkan melalui kehidupan kita. Terberkatilah orang-orang yang menerima bantuan yang engkau berikan. Dan terberkatilah engkau yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan sudah mengasihiku, maka mari kita mengasihi orang lain. Kalau Tuhan sudah memberkatiku, maka mari menjadi berkat bagi orang lain. Janji Tuhan adalah setia, karena Dia adalah setia. Maka mari kita juga menjadi orang-orang yang hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Yakinlah dan imanilah, ini akan berakhir. Tetapi dengan berakhirnya nanti pandemi COVID-19 ini, hidup kita menjadi lebih baru ke depan, menjadi lebih baik ke depan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Dia bisa pakai segala cara untuk menarik aku kembali ke hadapannya. Kalau Tuhan pakai cara ini, dengan COVID-19 ini Dia izinkan datang ke dalam hidup kita, biarlah ini memperbaharui keimanan kita, status kita tunjukkan melalui buah-buah hidup kita. Hidup lebih baik, lebih kudus, dan menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Mari saling mendukung sesama anak Tuhan.
Mari saling mendoakan sama anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhanku Yesus. Pada saat ini, di hari Minggu ini, Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kami untuk menyadarkan kami bahwa kasih sayang Tuhan itu abadi. Walau kami sering salah berpikir, kasih sayang Tuhan itu bagaimana kami temukan dalam situasi pada saat ini. Seakan-akan kami ditinggalkan sendiri. Seakan-akan Tuhan membiarkan orang-orang kehilangan pekerjaannya, membiarkan kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Seakan-akan Tuhan ingin supaya kami jauh daripada-Mu, karena kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkata semua manusia adalah pembohong, kami menyadari bahwa kami sering melakukan kebohongan-kebohongan hidup yang mungkin hanya Tuhan yang mengetahuinya. Sehingga Tuhan menunjukkan kasih-Mu dengan membenci tingkah laku kami, dengan mengizinkan COVID ini terjadi dalam hidup kami. Tuhan, biarlah dalam firman-Mu yang kami dengar tadi, ini juga adalah salah satu caranya Tuhan untuk mengasihi kami, karena kasih Tuhan tidak akan pernah putus dalam hidup kami. Biarlah melalui kejadian COVID ini Tuhan, kami menjadi kembali kepadamu. Kami menjadi berbalik kepadamu. Kami semakin membuahkan buah-buah yang baik kepadamu. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Sehingga kami tidak hanya berkata di mulut yang indah memuji-Mu, tapi keluar juga dari hati kami menjadi buah-buah yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga, sebentar lagi gereja-Mu akan berbagi kasih Paskah melalui pemberian bantuan sosial kepada jemaat-jemaat-Mu yang terdampak pandemi COVID-19. Tuhan, biarlah ini menjadi salah satu cara kami untuk kembali mengasihi orang lain, bukan sekedar dengan mulut saja, tapi lahir dari hati kami. Karena inilah yang Tuhan inginkan, supaya kami saling tolong-menolong di dalam hidup ini. Berkatilah ya Tuhan orang-orang yang menerima bantuan bakti Paskah itu, kiranya itu menjadi berkat buat mereka. Berkati juga orang-orang yang memberikan bakti Paskah itu, kiranya itu juga menjadi pengingat. Karena Tuhan sudah memberkati, maka kami harus menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang Tuhan inginkan, supaya kami hidup dalam apa yang Engkau kehendaki. Berkatilah kami dimanapun kami berada. Berkatilah jemaat-Mu, dari anak-anak sampai orang tua. Berkatilah yang bersedih, berkatilah yang berduka, berkatilah yang kehilangan. Karena di dalam kasih kami memperoleh apa yang terbaik, dan kami menantikan yang lebih baik lagi ke depan dari pemberian Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.